Mas Jarod, Anda ini dan Ahok itu diusung oleh 4 partai politik dan itu jumlahnya besar. Apalagi PDIP adalah partai pemenang untuk DKI. Jadi ada 52 kursi yang mendukung Anda. Pertanyaannya sebetulnya adalah apakah partai akan betul-betul bekerja untuk pasangan ini? Wah, ini agak sulit ya. Jadi begini, ini pengalaman kayak 2012 ketika saya sebagai ketua PLH DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Betul, ketika Pak Jokowi menjadi gubernur. Waktu itu kan cuma 2 partai politik. Betul. Ya. Tapi saya bisa memastikan yang paling banyak bekerja di lapangan itu kader-kader PD Perjuangan. Betul. Ya, saksi, kampanye, koordinasi, konsolidasi PD Perjuangan. Nah, sekarang kan ada 4 partai politik. Ada 4 partai politik. Nah, betul. oleh sebab itu kami akan nanti bentuk tim kampanye untuk pasangan calon. Yang isinya terdiri dari partai politik dan para relawan atau teman Ahok ini. Nah, tim ini tentu saja ini ketua timnya, ketua pemenangannya adalah dari PD Perjuangan. Oh, jadi bukan Nusron Wahid lagi ini kelihatannya akan begitu bukan? Iya, karena apa? Karena kita kan 28 kursi. Betul. Kemudian wakil ketuanya itu dari Hanura. Karena dia perolehan suara nomor 2, ada 10 kursi ya toh. Kemudian baru Golkar dan Nasdem. Ini jajaran ketua. Sekretarisnya dari mana? Sekretarisnya bisa kita ambil dari teman Ahok atau siapa, wakil sekretarisnya juga dari parpol. Mas, pertanyaan sebetulnya kan begini biasanya ya, kan kita sudah mendengar mendanai kampanye itu juga tidak kecil. Dan kita sudah pernah dengar misalnya mungkin orang seperti Ahok atau Jarod tidak akan mencari sponsor kemana-mana. Pendanaannya lalu kemudian bagaimana? Karena itu kan untuk menggerakkan partai. Ya, kalau ini kami kan juga ada tim pemenangan internal partai PD Perjuangan ya. Ini akan membiayai dirinya sendiri dengan Ibu Mega sudah sampaikan, saya menggunakan hak prerogatif saya dengan mengusung Ahok dan Jarod. Saya instruksikan seluruh anggota DPRD di legislatif itu akan turun. Eksekutif. Semua yang ada di sini. Ya. Bukan hanya DPRD Provinsi DKI Jakarta, tapi ini ditugaskan seluruh fraksi DPR RI gitu turun. Sudah ada pembagian, dibagi per kelurahan. Jadi ada 109 anggota DPR yang akan turun untuk membina masing-masing wilayah. Mas, ya, ini saya dari mengerti. mesin partai PD Perjuangan nih. Saya paham kalau Ibu Mega sampai harus mengatakan begitu. Ya. Karena kelihatannya rivalitas pilkada hari ini itu persis rivalitas pilpres. Jadi ada poros Teguh Umar, lalu kemudian ada poros tempatnya Pak Prabowo, poros Hambalang, lalu sekarang ada poros Cikias. Dan itu terlihat betul. Maka itu harus fight kan? Ya, betul-betul fight. Dengan ada seperti ini maka ini PD Perjuangan itu punya begini, punya semangat begitu tantangan semakin besar, itu mereka semakin berani. Ini partai yang tidak punya rasa takut dan semangat gotong royongnya tinggi. Ini yang tadi saya sampaikan. Belum lagi Ibu Megawati bisa menggerakkan para kepala daerah dari Jawa dan luar Jawa untuk ikut membantu kita di sini. Kan masing-masing punya. Kelihatannya Ibu Risma akan ikut kampanye di sini. Ya. Kan dia kan salah satu tim kampanye nasional PDIP kan? Betul. Wow. Ibu Risma akan ke sini. Mas Anas dari Banyuwangi yang Jawa Timur ke sini ya. Kepala daerah di Jawa Timur ini akan mau ke sini semua ya, kecuali Batu. Karena Batu lagi pemilihan. Lagi ikut pada saatnya pada saat ini. Belum lagi Jawa Tengah. Belum lagi Jawa Barat. Ganjar pasti itu. Itu akan all out betul. Makanya kami tidak punya rasa takut. Sebab itu saya bilang sama Pak Ahok terus terang. Ini PD Perjuangan yang harus memimpin. Ya, termasuk untuk penyediaan saksi. Kami mempunyai BSPN, Bang Don tahu ya, Badan Nasional,
Badan Saksi Nasional, kami sudah melakukan proses pendidikan dan penyiapan saksi, ya. Jadi semua saksi akan kita isi yang sudah teruji betul. Orang selalu bilang DKI 1-2 itu sama dengan RI 3. Enggak. Jadi masuk di akal kalau fight untuk semua bisa ikut di sini. Pertanyaan saya sebetulnya tempat teman Ahok. Karena mereka ini kan sudah mengumpulkan sekian 1 juta KTP. Itu sebuah jumlah yang sangat fantastis. Ya. Di mana peran teman Ahok? Itulah tadi ada tim kampanye pasangan calon, kita bisa bagi segmen. Yang mana yang akan dikelola oleh teman Ahok silahkan. Yang mana menjadi ceruknya Hanura silahkan. Ceruknya Partai Golkar silahkan. Nasdem silahkan. Silahkan. Kita kan masih punya ceruk. Dan ingat bahwa PDI Perjuangan itu kan suara di DKI itu 1,2 juta. PDI Perjuangan ya 1,2 juta. Betul nggak? Nah, kita kan punya ceruk sendiri. Sehingga kita bisa nanti penugasan itu. Tetapi ya, saya pikir nanti yang paling banyak pekerja itu adalah mesin partai kami. Mesin partai, iya. Ya. Itu sekarang ceritanya adalah soal, ini kan selalu bicara soal dana untuk menggerakkan. Apakah Anda optimis dana gotong royong itu akan besar? Ya, sama seperti 2012, Betul. dana gotong royong itu akan muncul. Misalnya begini, gampang aja ya. Anggota DPR RI itu kan ada punya banyak fasilitas dana riset misalnya. Betul. Dia bisa menyisihkan misalkan 20% dana riset itu untuk membantu. Ya. Teman-teman dari kepala daerah yang lain, waktu kami memimpin ya, saya minta kalau kau punya bahan apapun kirim. Ada yang mengirim, kami punya beras, kita dikirim beras. Ada yang kirim Indomie, kirim kopi dan sebagainya. Terus, Mas Jarod, dalam sebuah kalimat yang pendek, apa yang ingin Anda katakan kepada lawan-lawan Anda atau calon-calon lawan? saya katakan bahwa mari di dalam demokrasi ini, dalam pilkada ini, kita adu gagasan, program, track record, integritas. Jangan mainkan isu-isu yang memecah belah ya bangsa kita ini. Isu-isu sektarian, isu-isu SARA. Mari kita kesampingkan. Ini adalah waktunya kita untuk menunjukkan kedewasaan kita di dalam demokrasi. Kedewasaan kita di dalam memaknai pluralitas dan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Jakarta sebagai miniatur Indonesia. Mas Jarod, terima kasih sudah hadir di DBS To The Point. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih. Yuk. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Jarod Saiful Hidayat dalam DBS To The Point episode ini. Ini adalah salah seorang calon DKI 2 yang akan menjadi pilihan Anda. Kami akan mencoba untuk menghadirkan para calon yang lainnya dalam program ini atau di program-program lainnya di Berita Satu. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.